Ajaran Syekh Siti Jenar. Berikut ini, ajaran atau pemikiran Syekh Siti Jenar, atau yang sering disebut suluk Syekh Siti Jenar. Bagian ketiga, pupuk ke-52. Hyang Widi, wujud yang tak tampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri. Sifat-sifatnya mempunyai wujud, seperti penampakan raga yang tiada tampak. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja, halus, lurus terus-menerus. Menggambarkan kenyataan tiada dusta, ibaratnya kekal tiada bermula. Sifat dahulu yang meniadakan permulaan, karena asal dini pribadi. 53. Mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat. Jika tidak tahu maka sekaratnya masih mendapatkan halangan, hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. 54. Syekh Siti Jenar mengetahui benar di mana kemusnahan antaya mulia, yaitu zat yang melanggengkan budi. Berdasarkan dalil rama itu, ialah dalil yang dapat memusnahkan beraneka ragam selubung, yaitu dapat lepas bagaikan anak panah. Tiada dapat diketahui di mana busungnya. Syariat, tarekat, hakikat, dan marifat musnah tiada terpikirkan. Maka sampailah Syekh Siti Jenar di istana sifat yang sejati. 55. Kematian ada dalam hidup, hidup ada dalam mati. Kematian adalah hidup selamanya yang tidak mati. Kembali ke tujuan dan hidup langgeng selamanya. Dalam hidup ini adalah ada surga dan neraka yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Jika manusia masuk surga berarti ia senang. Bila manusia bingung, kalut, risih, muak, dan menderita berarti ia masuk neraka. Maka kenikmatan mati tak dapat dihitung. 56. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman, yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai, akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur bersifat najis. Oleh karena itu panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran, berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodal citranya. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya manusia, biasanya baru menyesali perbuatannya. 57. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, dan sumsum busa rusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali setiap barinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi akhirnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat dunia ini 2 kali, dan juga tidak akan membuat tatanan baru. 58. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini pada hakikat adalah perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikat adalah dari Allah juga. Jadi sangat salah besar bila ada yang menganggap bahwa yang baik itu dan Allah dan yang buruk adalah dari selain Allah. Oleh karena itu afal Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri manusia. Misalnya saat manusia menggoreskan pensil, disitulah terjadi perpaduan 2 kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu kemampuan gerak pensil. Tanah yang terlempar dari tangan seseorang itu adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan seseorang. Maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah yang melempar ketika engkau melempar. 59.
Di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi rusak dan bercampur tanah. Ketahuilah juga bahwa apa yang dinamakan Kawula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawula lenyap, yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam Anda sendiri. Biar kamu belum menyadari kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kamu masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan macam wama, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah ong yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Pupuh 60. Bukan kehendak, angan-angan, bukan ingatan, pikir atau niat, hawa nafsu pun bukan. Bukan juga kekosongan atau kehampaan. Penampilanku bagai mayat baru. Andai menjadi Gusti jasadku dapat busuk bercampur debu. Nafsu terhembus ke segala penjuru dunia. Tanah, api, air kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Pupuh 61. Bumi, langit dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama. Buktinya sebelum saya lahir tidak ada. 62. Sesungguhnya pada hakikat tidak ada perbedaan antara ajaran Islam dengan Shiva Buddha, hanya nama, bahasa, serta tatanan yang berbeda. Misalnya dalam Shiva Buddha dikenal yang maha baik dan pangkal keselamatan. Sementara dalam Islam kita mengenal Allah Al-Jamal dan As-Salam. Jika Shiva dikenal sebagai pangkal penciptaan yang dikenal dengan Brahmana, maka dalam Islam kita mengenal Al-Halik. Shiva sebagai penguasa makhluk disebut Prajapati, maka dalam Islam kita mengenal Al-Maliku Al-Mulki. Jika Shiva Maha Pemurah dan Pengasih disebut Sankara, maka dalam Islam kita mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 63. Kehilangan adalah kepedihan. Berbahagialah engkau, wahai musafir papa, yang tidak memiliki apa-apa maka tidak akan pemah kehilangan apa-apa. 64. Jika engkau kagum kepada seseorang yang engkau anggap wali Allah, jangan engkau terpancang pada kekaguman akan sosok dan perilaku yang diperbuatnya. Sebab saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaan dirinya sebagai manusia telah lenyap, tenggelam ke dalam al-wali. 65. Kewalian bersifat terus-menerus, hanya saja saat tenggelam dalam al-wali berlangsungnya cuma beberapa saat, dan saat tenggelam ke dalam al-wali itulah sang wali benar-benar menjadi pengejauhan tahan al-wali. Dan lantaran itu pula yang dinamakan karomah adalah sesuatu di luar kehendak sang wali pribadi. Semua itu semata-mata kehendaknya mutlak. Pupuh 66. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata, maka kita akan semakin buta, tidak bisa melihatnya. 67. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu. Namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu. 68. Saya hanya akan memberi sebuah petunjuk yang bisa digunakan untuk meniti jembatan Siratal Mustaqim, ajaib ke arahnya. Saya katakan ajaib karena jembatan itu bisa menjauhkan sekaligus mendekatkan jarak mereka yang meniti dengan tujuan yang hendak dicapai. Insya Allah,
Kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.